Baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, saya harap juga harus sehat semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa. Tuhan pimpin ketua kelas, silakan. Kita berdiri. Doa dimulai. Doa selesai. Sudah rapi semua ruangannya ya. Sudah rapi semua ya. Ada sampah, Kak? Ada sampah lagi ya? Sudah bersih semua. Bisa kita lanjutkan pembelajaran kita. Ya. Ini hadir semua, saya cek dulu. Kira-kira Adifa hadir? Ahmad? Hadir Pak. Andre? Hadir Pak. Anggi? Galak? Kelas Silva? Damai? Elvina? Erika? Juang? Margaret? Marintan? Hadir Pak. Nabila? Hadir Pak. Nur Hayati? Hadir Pak. Nurliza? Hadir Pak. Pascal? Hadir Pak. Siti Rahma? Oke, syukur hadir semua ya. Jadi saya harapkan mulai pembelajaran ini, saya harap ibu sekalian harus benar-benar mengikuti, jangan ada yang bermain-main. Kita singkat sebenarnya. Ini waktu yang singkat ini kita manfaatkan pembelajaran ini supaya berguna nantinya dalam kehidupan kita. Nah, yang akan kita bahas nanti materinya di sini adalah mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Sistem hukum ini, kalau sistem hukum ini nantinya pasti kau jumpai dan pasti kau laksanakan dalam kehidupan masyarakat. Jadi saya harapkan dengan mempelajari hukum nantinya kita di sini bisa kalian terapkan aturan-aturan dan dapat mematuhi peraturan baik di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan di lingkungan keluarga. Paham ya? Paham. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita di sini nantinya peserta didikku sekalian dapat mendemonstrasikan, dapat mempraktekkan bagaimana proses peradilan. Jadi kalian paham mana tahapan-tahapan mulai dari awal proses peradilan itu sampai akhir. Nah, ini yang kita harapkan dalam pembelajaran kita ini. Kemudian bagaimana konsep-konsep hukum, bagaimana pembagian ataupun penggolongan hukum itu dapat kalian pahami. Itulah tujuan pembelajaran nantinya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada kesalahan teknis tadi ya. Kita lanjutkan. Tadi sudah sampai di kita sudah eksplisit tadi ya, merefleksi pembelajaran lalu.
Dan minggu lalu kita tadi yang dikatakan temanmu tadi itu minggu lalu kita mempelajari mengenai hak asasi manusia yang mana hak asasi manusia itu hak yang dimiliki oleh setiap insan manusia yang merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa, anugerah yang dari Tuhan yang Maha Esa, hak yang paling yang dimiliki oleh setiap insan manusia semenjak manusia itu berada di dalam kandungan. Bagus. Ya, yang kita lakukan di sini ada sidang sosial. Coba ini setelah kita tanya kamu kasih pendapatmu. Wilayah Jabodetabek tidak itu bicara di pengadilan pidana tidak membuat pengadilan negeri Jakarta Pusat tidak akan dari sebelumnya dari Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Juliari pidana penjara tahun dari rupiah tambahan tak uang sebesar 4,5 miliar yang harus dibayar dalam 1 bulan vonis dan hakim berkekuatan menetap yang diberikan pada majelis hakim agar mendapatkan pidana Juliari dua perbedaan ini pada jabatan telah diakhiri saya menjalani 40 Juliari mencatat menerima uang senilai adalah terkait dengan bantuan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek ya. Tidak ada dengan komisi wilayah yang melakukan sidang putusan kasus juga di bansos tiap tujuh bantuan Ya, selamat siang. Untuk putusan baru saja dimulai pada pukul 11.30 siang tadi, kurang lebih sekitar setengah jam dan sampai pada putusan atau fonis akhir yang disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim dan Juliari Sosial. Saat ini yang tengah berlangsung adalah hakim akan membacakan sejumlah fakta persidangan yang selama proses persidangan berlangsung dan juga membacakan sejumlah tuntutan yang disampaikan sebelumnya oleh jaksa penuntut umum pada minggu lalu. Dan yang tadi Jino bahwasanya tuntutan jaksa penuntut umum adalah menuntut selama 1 tahun dan ada biaya pengganti yakni 14,5 miliar rupiah yang bayar Juliari jika tidak dibayar yang sudah dibayar serta agar hakim mengabulkan oleh politik hari-hari yang untuk mengirim janji selama 4 tahun dan Juliari selesai hukumannya seperti itu. Dan seluruh tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum ini sebelumnya berangkat dari kaitan dari yang 12 pasal undang-undang nomor 20 pasal 5 ayat 5 pidana dalam sebenarnya untuk hukuman maksimalnya adalah 24 bulan penjara. Di mana orang penjara maksudnya 24 bulan adalah dengan denda maksimal miliar rupiah. Dalam istilah hukum Juliari dengan waktu penjara. Lagi-lagi itu yang sudah menyampaikan beberapa pembelaannya 2 Agustus lalu dan dalam hal
menerima pondok dan juga meminta agar pemberian itu hukumannya karena dia juga alasan memiliki tanggung jawab yang juga pertama dan itu kan cuma hasil untuk dan dari perjalanan yang kalau karena kita mampu melakukan pengawasan di bawah sehingga dia harus berurusan dengan kasus hukum dan dari kondisi kasusnya sebenarnya Juno dan juga saudara dari Juno sendiri dari sejak sampai bahwa dia memberikan atau melakukan mungkin 10.000 bantuan sosial yang saja Jabodetabek pada 2020 yang lalu. Dan kemudian diterima total uang suap yakni 2,4 miliar rupiah yang pada orang-orang tuanya dan masing-masing peserta sudah juga yang totalnya itu 32,4 miliar rupiah. 1,2 miliar didasarkan oleh Hakim Sidang kemudian 1,9 miliar yang diberikan oleh Aji dan diberikan oleh sejumlah lain yang dalam dakwaan sehingga kemudian mencapai 32,4. Dari persidangan kemudian ada saksi yang sudah diperiksa atau diberikan jadi dari tahun tersebut nantinya hakim akan memutuskan atau diputuskan secara menerima workshop atau kemudian nanti antara lain yang disampaikan oleh hakim kemudian bisa diputuskan berbeda dari aturan oleh jaksa umum dari KPK. Kita lanjutkan untuk poin terkait dengan dari saudara yang terkait dengan bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19. Terima kasih. Sekian saya dari Oke, baik. Tadi kita mau saksikan bagaimana korupsi yang dilakukan oleh mantan sosial kita di hari-hari berubah. Ayo siapa yang mau kasih jawaban? Siapa ini ya? Silakan. Ya. Buat suaranya. Tadi kita menonton Bapak Jolari korupsi dana untuk bantuan sosial COVID-19 sebanyak 32.000 ke 32,4 miliar. Jadi di sini kita mengatakan kalau Bapak itu mengambil atau memotong hak yang seharusnya diterima masyarakat yang sangat membutuhkan karena COVID-19. Seharusnya Bapak itu tidak memotong karena itu yang seharusnya masyarakat. Oke, bagus Muria. Tangan untuk tangkap dari pendapat mantan itu seharusnya tidak mengambil hak orang lain. Dia mengambil hak orang lain untuk memperkaya dirinya sendiri. Itu tanggapan dari ada yang lain? Ayo silakan. dari Menteri Sosial dikerjakan dengan korupsi bansos COVID-19. Jumlah yang dikorupsikan ini sekitar 32,4 miliar rupiah. Oleh yang itu, Julian melanggar pasal 12A, pasal 12B, UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, Julian dikonsiderasi sebagai pelaku. Oke, jadi teman kamu juga bagaimana proses peradilannya, bagaimana sanksinya yang dilaksanakan kepada mantan mensos kita. Jadi jaksa penuntut umum menuntut 11 tahun penjara. Ada lagi? Silakan. Ya. Menurut saya tadi Pak Jadi meminta keringanan Ya. karena dia memiliki 2 orang anak. Menurut saya tidak pantas karena setiap orang kalau sudah melakukan pelanggaran mereka harus menerimanya. Tidak boleh memberikan keringanan kepada pihak itu. Oh gitu, bagus. Tepuk tangan untuk teman-teman. Oh gitu. Kamu juga.
mentang-mentang mensos dia minta keringanan dengan alasan dia punya anak kecil. Tapi itu masalah kemanusiaan mungkin ya. Itu ranah seorang hakim untuk memutuskan itu. Apakah bisa mengurangi, apakah tidak. Ranah hakim yang membahas ke sana. Tapi yang jelas, Menteri Sosial di sini telah menggunakan wewenangnya. Apa wewenang itu yang kuasa bidang sosial tadi? Dia Menteri Sosial. Di akibat penyalahgunaan wewenang tadi itu, yang dikorbankan siapa? Rakyat yang tidak mengorbankan. Masalah COVID, masalah kemanusiaan. Nggak boleh main-main sebenarnya. Sudah kita dengarkan tadi tuntutan jaksa itu 11 korupsi maksimal itu 2 tahun penjara. Ya ada hukuman tambahannya tadi. Ada hukuman tambahan. Hukuman tambahan itu berupa pencabutan hak tertentu. Misalkan pencabutan hak politiknya tidak memilih dan dipilih selama 4 tahun setelah itu dia Ini juga saya lihat slide materi kita kira-kira gambaran terus bagaimana korupsi dalam Menteri Sosial. Oke, ya. Konsep dasar Indonesia di hukum di Indonesia. Kita sering menggunakan kata hukum. Apa sih hukum itu sebenarnya menurut kalian? Apa sih hukum itu? Silakan. Siapa yang bisa mengartikan hukum itu apa? Ada yang bisa? Ayo. Apa sih hukum? Kamu pernah bilang hukum? Kamu pernah dihukum? Coba? Oh, hukumnya kalau dilanggar dia kena sanksi. Oke, bagus, good. Ada lagi yang lain? Iya, hukum itu suatu aturan. Bagus. Ada lagi yang lain? Aturan. Apa tafsiran kalian terhadap? Ada lagi? Ayo. Ya. Suatu ketentuan oleh pemerintah berwenang ya. Oke, itulah dia. Jadi saya simpulkan pengertian hukum adalah suatu aturan. Jadi itu adalah suatu aturan yang dibuat oleh lembaga berwenang. Suatu aturan yang dibuat oleh lembaga berwenang. Sifatnya bagaimana? Haknya ataupun mengikat dan memiliki sanksi yang tegas. Itulah paham sampai di sini pengertian hukum? Apa dasar hukum? Negara Indonesia, negara hukum. Jadi panglima tertinggi itu adalah hukum. Proses pemerintahan ini dilaksanakan berdasarkan aturan pemerintahan ini ada landasannya. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum resa. Negara Indonesia berdasarkan tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Di sini berkaitan ini, Indonesia ini campuran dari sistem hukum Eropa dan hukum Eropa. Nah, sistem hukum di Indonesia, sistem hukum di dunia secara umum ada 2. Ada yang namanya sistem hukum Anglo, ada sistem hukum Eropa, ada sistem kontinental. Sistem hukum Eropa kontinental, yang mengagung-agungkan hukum tulis, sifatnya tertulis.
aturannya itu tertulis. Itulah kalau aturannya itu kontinental. Kemudian sistem hukum Anglo-Saxon, sistem hukum yang mengagung-agungkan putusan pengadilan yang mengajukan hakim. Terus menjadi pertanyaan, Indonesia sistem hukumnya yang mana? Kontinental, kontinental, Anglo-Saxon. Kontinental. Eropa kontinental. Berdasarkan sejarah Indonesia dijajah oleh Belanda. Kita masih mengadopsi hukum ada di Eropa, hukum Belanda. KUH pidana masih secara umum dari KUH pidana dari hukum Belanda. Itu kemudian kita pakai Eropa kontinental. Kalau Anglo-Saxon itu biasa dipakai oleh negara-negara persemakmuran Inggris. Ya, Anglo-Saxon. Kemudian kita lanjut, sejarah singkat hukum Indonesia. Nah, sumber hukum. Hukum sebenarnya ada beberapa sumber. Pertama, undang-undang. Kalau undang-undang itu hukum tertulis. Hukum tertulis. Ada istiadat. Kemudian ada istiadat dari adat istiadat, bisa dari kebiasaan. Dia tidak tertulis, tapi kita patuhi. Ada istilah namanya kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan secara dan diyakini dan dilaksanakan dan kemudian ada traktat. Traktat itu aturan perjanjian antar traktat. Traktat itu aturan perjanjian antar negara. Antara satu negara dengan negara. Perjanjian antar satu negara dengan negara lain. Jadi perjanjian itu menghasilkan produk. Perjanjian itu menghasilkan produk. Jurisprudensi. Kemudian jurisprudensi ini maksudnya kata jurisprudensi itu adalah jurisprudensi bisa nggak dipakai jurisprudensi? Kalau dalam suatu perkara tertentu pidana, kalau dalam suatu perkara itu tidak ada aturan hukum yang atau dipakai doktrin pendapat para pakar hukum tata negara, misalkan hukum tata negara untuk menyelesaikan perkara tersebut. Kemudian agama. Agama ini juga bisa daerah penduduknya homogen. Misalkan nih, daerah istimewa Aceh, makanya dikatakan nih, daerah istimewa Aceh menggunakan hukum agama. Daerah istimewa Aceh menggunakan hukum agama, hukum syariat Islam. Kan dipergunakan hukum Islam di sana kan? Kira-kira seperti itu. Kemudian tujuan hukum untuk apa sih tujuan hukum? Pertama, tujuan hukum itu untuk menjaga ketertiban, menjaga kebahagiaan dalam kehidupan bermasyarakat. Coba bayangkan, kalau tidak ada hukum di negara kita ini, di masyarakat kita, di sekolah kita ini, ada aturan, apa yang akan terjadi? Coba, apa yang akan terjadi? Orang-orang tidak akan mendapatkan masalah. Nah, tindak pidana semakin meningkat karena tidak akan mendapatkan kenyamanan. Bagaimana kita mau tidur nyenyak, aman? Kalau nggak ada aturan hukum, ya hukum rimba lah yang berlaku kan gitu kan? Jadi hukum itu sangat diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Keseimbangan sosial. Jadi hukum ini menciptakan keseimbangan antara yang kuat dan yang lemah, sama setara. Oh, kamu anak jenderal kami harus patuh terhadap itu. Itu dia. Kemudian kepentingan masyarakat. Baik dari masyarakat atas, masyarakat bawah, menengah, baik dari masyarakat kelas di bawah difungsikan untuk mencapai keadilan. Itu dia.
Kemudian piramida di sini. Bagaimana tata urutan peraturan perundang-undangan? Ada hierarkinya. Undang-undang hukum yang rendah, paling atasannya paling itu hierarki undang-undang nomor 12 tahun 2011. Apa itu yang tahu tentang undang-undang? Jadi dalam tata undang-undangan ini kan, ada bahasa hukumnya itu lex superior dan lex inferior. Maksudnya hukum yang lebih tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Ini tata urutan peraturan wilayah. Kemudian pertama itu perda. Yang pertama itu peraturan daerah. Nah, peraturan daerah ini daerah gubernur, pergub provinsi. Baru bawahannya perwal, peraturan wali kota, pergub, peraturan bupati. Jadi peraturan bupati nggak boleh bertentangan dengan pergub. Peraturan daerah ini tidak boleh peraturan daerah ini tidak boleh dengan perpres. Perpresnya apa itu perpresnya perpres. Peraturan presiden tidak boleh bertentangan dengan ini. Kemudian PP, apa PP? Kemudian PP. Peraturan pemerintah, bukan pemuda Pancasila. Peraturan pemerintah, bukan Pancasila ya. Peraturan pemerintah. Jadi peraturan pemerintah. Undang-undang apa itu? Undang-undang atau perpu? Undang-undang atau perpu? Undang-undang atau perpu? Ini karena ganti undang-undang. Kemudian ataupun dan yang paling penting adalah unsur jadi hukum Indonesia harus berdasarkan undang-undang. Hanya itu saya sampaikan, kamu harus punya undang-undang 19. Itu dasar kita. Primer itu terdiri dari 16 33 pasal 2 aturan tambahan 3 itu dia. Kemudian, paham sampai di sini ya? Yang ngerti ya? Paham sampai di sini ya? Yang ngerti ya? Pertama, apa itu hukum? Tujuan hukum dan piramida. Tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, penggolongan hukum. Penggolongan hukum. Ada hukum regional, hukum internasional. Ini diatur berdasarkan tempat berlakunya. Ada berdasarkan tempat berlakunya, ada hukum regional berdasarkan tempat berlakunya dan hukum regional itu adalah suatu negara tertentu, suatu daerah tertentu, suatu wilayah. Kemudian hukum nasional itu negara di suatu nasional sudah. Kemudian hukum internasional itu berlakunya di Indonesia. Ini bisa dibedakan regional, nasional, dan internasional. Kemudian tertulis dan tidak tertulis berdasarkan bentuknya. Nah, hukum tertulis dan tidak tertulis ini. Kalau hukum tertulis, kalau hukum tertulis dasar 19 ya udah. Dasar 19 itu. Kalau tidak tertulis yang tadi itu. Adat istiadat, kalau tidak tertulis adat istiadat, kebiasaan. Ya, kemudian hukum kemudian dan hukum perdata. Ini berdasarkan berdasarkan isinya. Jadi berdasarkan hukum publik itu adalah hukum yang mengatur, hukum publik itu adalah hukum yang privat atau perdata mengatur kepentingan pribadi, itu mengatur kepentingan pribadi, kepentingan perorangan. Bisa dibedakan publik dan anti kemudian masuk kita hukum materil. Hukum materil itu mengatur anggota masyarakat. Kemudian hukum formal itu bagaimana cara melakukan hukum materil tadi.
Hukum materi ini bagaimana mengatur apa nih? Kamu melakukan tindak pidana pencurian ya. Hukum materi yang mengatur bagaimana apa hukum dan ini. Kemudian hukum formal. Hukum formalnya apa? Formal itu bagaimana proses beracara, bagaimana proses penyelenggaraan dan si kawan tadi ini. Bisa dikatakan caranya dari materi. Kemudian konstitutum dan jus dan hukum antar waktu. Jadi jus konstitutum itu adalah hukum positif. Contoh hukum positif maksudnya di sini berlaku. Jadi konstitusi ini adalah sekarang. Kemudian ini konstituen itu hukum negatif. Hukum yang berlaku masa yang akan datang. Kemudian dia hukum antar waktu yang berlaku masih dan sekarang. Sampai di belakang golongan oke, kita masuk ke hukum publik. Kita masuk ke hukum publik dibagi negara. Hukum tata negara itu mengatur negara dengan badan negara. Itulah pengertian hukum tata negara. Kemudian hukum tata usaha negara ataupun HTUE, tata usaha negara. Nah, hukum yang mengatur bagaimana tugas atau kewajiban dan pejabat. Ya. Kemudian yang ketiga hukum acara. Jadi sudah saya jelaskan bagaimana proses tindakan suatu acara pidana. Itulah hukum acara. Bagaimana proses kemudian hukum pidana ini hukum yang mengatur atas. Kalau ya pukul kamu. Ataupun pelanggaran atau kamu melanggar perintah itu sudah termasuk tindak termasuk ke hukum kemudian hukum pajak yaitu mengatur bagaimana seseorang melanggar pajak lain. Kemudian publik internasional umum yang mengatur masyarakat nasional secara umum. Kemudian berburuhan bagaimana mengatur antara para penyedia bekerja dan ujian. Salah UMR, regional, ini diatur dalam hukum perburuhan. Kemudian hukum perdata. Nah, hukum perdata itu tentunya hukum dagang, ada dagang itu bagaimana antara konsumen dan produsen. Bagaimana perjanjian dagang. Kemudian dia ada Andre Parhusi dalam ada kata itu bagian warisan. Kalau rumah itu harus sama anak paling kecil kan, yang laki-laki kan itu kan, itu ada. Itulah contoh ada. Jadi hukum adat ini ya setiap suku itu bisa berbeda. Bagaimana? Kemudian yang mengatur syariat Islam. Itu dia. Kita lanjut sampai jam 6 ya. Lembaga penegak hukum. Aja lembaga penegak hukum. Yang pertama polisian. Polisian tugasnya ngapain? Apa? Gloria. Jaga ketertiban dan ketertiban sebagai penyelidik bisa kemana penyidik bisa nggak? Ada yang bisa
Nah, saya buat contoh. Saya melaporkan anak ayam saya hilang, dicuri. Tetangga saya. Saya buat laporan ke polisi. Proses tahapan yang saya laporkan termasuk ke dalam penyelidikan. Penyelidikan itu menyelidiki bagaimana tindak pidana yang dilanggar. Kemudian yang saya adukan itu si X misalkan, si X. Polisi melakukan penangkapan terhadap si X. Penyidikan. Nah, bisa dibedakan ya? Oke. Kita lanjut. Jaksa ini untuk wakil rakyat menuntut kemudian kita lanjut. Nah, ini sanksi pelanggaran hukum. Yang pertama itu ada kita memperlakukan hukuman mati ya. Tapi ini masih ada yang setuju mati, ada yang melakukan, ada yang mati berlakukan, ada yang berlakukan hukuman. Kemudian hukuman penjara, penjara 20 tahun. Hukuman kurungan, hukuman denda, itulah hukuman pokok. Ada pertanyaan di sini? Ya silakan. Nah, ini bagus. Ini bagus sekali. Apa yang beda hukuman penjara dan denda? Kalau hukuman penjara itu di atas sampai hukuman seumur hidup dikatakan hukuman penjara. Kalau hukuman kurungan minimal dia sampai masa tahun. Bedanya ya. Jadi biasanya kalau hukuman pribadi ini merupakan suatu pelanggaran, tindak pelanggaran. Ini ada lalu lintas merah dia memakai penjara. Kalau penjara dia tidak kejahatan atasan penjara dan kejahatan dia hukuman. Oke, paham ya? Oke, paham. Kemudian dia hukuman denda. Misalkan ada hukuman mati, penjara, ada juga sama kayak apa tadi? Dari yang Bapak jadi harga Yesus tadi. Tidak berapa? 500 juta. Saya rasa itu tidak seimbang dibanding korupsi. Saya rasa itu 2 miliar gitu kan? 2 miliar gitu kan? Itulah kemudian ada hukuman tambahan pencabutan beberapa hak yang tertentu dicabut dari kayak ada hak-hak tertentu yang di jabatan-jabatannya dicabut. Itu tambah. Atau tadi yang hukuman tambahannya itu hak politiknya dicabut, boleh memilih dan dipilih. Itu dia hukuman pencabutan. Kemudian penyitaan barang-barang tertentu hasil korupsinya. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Ya, silakan. Kalau dalam salah satu pelanggaran itu diberikan satu sanksi atau bisa lebih? Bisa lebih. Tergantung pasal yang dilanggar.
Kalau pasal yang dilanggar itu bisa dikatakan dia pasal berlapis. Bisa lebih dari satu. Bisa ya? Ada lagi pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada, boleh. Oke, kita lanjut. Bagaimana? Udah siap-siap ya? Oke, kita sudah saya bagi kemarin ya. Siapa sebagai hakim ketua, hakim kota, saksi korban sudah semua ya. Oke, bisa kita mulai. Waktu saya kasih waktu untuk mengkondisikan posisinya ya. Ayo yang laki-laki 2 orang, langsung diangkat yang laki-laki 2 orang. Ayo Pak. Ya. Video. Seperti yang saya katakan, ini proses peradilan mini, peradilan semu yang akan kita laksanakan sekarang ini. Saya harapkan dilaksanakan dengan baik. Kemudian untuk divideokan. Ayo, siapa yang bertugas memvideokan supaya nantinya proses ini akan di-upload ke media sosial. Silakan. Silakan. Ya, di video kan proses peradilan ini. Sudah siap ya?
Oke, bisa dimulai? Bapak. Saya tanya sekali lagi. Hakim ketua, aman? Bisa? Hakim anggota 1, hakim anggota 2. Oke, jaksa penuntut umum, aman? Saksi korban, terdakwa, saksi terdakwa, penasihat hukum. Oke, siap ya. Oke, yang lain memperhatikan bagaimana proses persidangan ini. Nah, dari sini nantinya kalian tahu apa sih tugas hakim ketua itu, apa sih tugas pengacara itu atau penasihat hukum itu, apa sih tugasnya seorang jaksa penuntut umum itu. Gitu. Oke ya, bisa dimulai. Oke, yang lain boleh diperhatikan, silakan. Sidang Perkara Pidana PN Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 1777 PID.B garing 2022 garing PN Medan atas nama terdakwa Sakramentina dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam KTP. Nama saudara Sakramentina, tempat tanggal lahir Salak 3 Desember 1999. Jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia. Alamat Salak, agama Kristen, pekerjaan wira swasta. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pasal 363 ayat 2 KUHP. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Ya, saat ini saya didampingi oleh penasihat hukum saya yaitu Uti Keti. Betul mereka penasihat hukum saudara? Betul, Bu Hakim. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah siap, majelis hakim yang terhormat. Baiklah, silakan dibacakan saudara jaksa penuntut umum. Perkara terdakwa melakukan tindakan pidana pencurian terancam pemberatan pasal 36 ayat 1 KUHP dengan ancaman 8 tahun penjara. Baik saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya mengerti, Bu Hakim. Apakah saudara akan mengajukan aksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Untuk eksepsi saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya, Bu Keti. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Majelis hakim yang terhormat, kami tidak mengajukan eksepsi, oleh karena terdakwa sudah memahami dakwaan tersebut, Bu Hakim. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum. Apakah telah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Sudah siap, Bu Hakim. Baik, selanjutnya ada beberapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini. Jaksa penuntut umum, 2 orang saksi, Bu Hakim. silahkan dihadirkan saksi pertamanya. Baik, Yang Mulia, petugas mohon hadirkan saksi 1 atas nama Siti Maibang ke persidangan. Saudara jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini merupakan saksi korban, Bu Hakim. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangannya hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara. Sebagaimana terdapat di dalam KTP, nama Siti Rahma Maibang, tempat tanggal lahir Sidikalang 14 Desember 1996, jenis kelamin perempuan, umur 25 tahun, agama Islam, alamat Kecupat, pekerjaan pegawai sipil, kebangsaan Indonesia. Kepada petugas rohaniawan agar mengambil tempat.
Saudara, ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti, Ibu Hakim. Saudara kenal dengan terdakwa? Tidak, Ibu Hakim. Saudara saksi, apakah mengetahui terkait perkara apa saudara diperiksa dalam persidangan ini? Saya mengetahuinya, Ibu Hakim, terkait pencurian sepeda motor yang terjadi di rumah saya. Saudara saksi tahu dari mana bahwa telah hilang 1 unit sepeda motor Scoopy BK 5541 AM? Saya mengetahuinya dan menyadarinya pada saat bangun tidur dini hari, Pak Ibu Hakim, setelah saya mengecek parkir di depan rumah saya. Bagaimana reaksi saudara setelah mengetahui hilangnya sepeda motor saudara? Saya bingung dan marah dan mau mencari siapa yang mengambil sepeda motor saya. Baik, coba saudara jelaskan. Saat saudara mengetahui hilangnya sepeda motor saudara, apakah ada benda lain yang hilang ataupun rusak? Ada, Ibu Hakim, yaitu gembok garasi rumah saya rusak dan rantai untuk menggembok garasi sudah hilang. Baik, saudara jaksa penuntut umum, silakan serahkan barang bukti ke majelis hukum. Baik majelis hakim yang terhormat. Apakah benar barang ini adalah barang bagian dari SPM milik saudara? Berupa satu plat BK 5541 AM. Benar, Ibu Hakim, barang tersebut plat sepeda motor Scoopy saya. Baik, saudara jaksa penuntut umum, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, apakah benar pada saat itu stang sepeda motor saudara sudah terkunci? Benar, Bu. Saya selalu mengunci stang sepeda motor saya. Saudara saksi, apakah benar Anda menemukan kunci gembok pagar rumah Anda rusak dan rantai untuk menggembok saat itu sudah hilang? Ya, Pak. Saat itu saya menemukan gembok pagar saya sudah rusak dan rantai untuk menggembok pagar sudah tidak ada pada saat sepeda motor saya. Baik, Bu Hakim, pertanyaan dari saya sudah cukup. Pada penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada, Bu Hakim, terima kasih. Kepada saudara saksi, ingin saya tanyakan, kapan Anda menyadari sepeda motor Anda itu telah hilang atau dicuri? Pada saat itu, sekitar pukul 4.30 pagi, saya hendak pergi untuk sembahyang dan saya sudah mendapatkan bahwa motor Scoopy saya sudah tidak ada di tempatnya. Pada saat Anda mendapati sepeda motor Scoopy Anda tidak ada pada tempatnya, Anda juga mendapati gembok Anda terbuka. Apakah pada malam sebelumnya pintu gerbang Anda sudah benar-benar terkunci? Benar, sebelum tidur saya selalu mengunci pintu gerbang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Saudara saksi, saya tanyakan lagi. Di saat penangkapan ditemukan plat dengan nama polisi BK 5541 AER, apakah benar itu plat nomor sepeda motor Anda yang hilang? Benar, Bu. Motor Honda Scoopy dengan nomor polisi BK 5541 AEM itu milik saya. Apa benar gembok rusak dan rantai hilang pada saat Anda menyadari sepeda motor Anda hilang? Benar, gembok gerbang rusak dan rantai pada gembok hilang pada saat saya mengendarai Honda Scoopy saya telah hilang. Baik, pertanyaan dari kami untuk sementara cukup majelis hakim. Baik, silakan Hakim anggota 1. Pertanyaan untuk saudara saksi. Terima kasih, Ibu Ketua. Saudara saksi, apakah saudara sempat mencari keterangan atau informasi kepada kerabat atau tetangga saudara terkait hilang
hilangnya sepeda motor Anda? Ya, Bu. Saya sempat bertanya kepada tetangga saya, namun tidak ada yang mengetahui informasi terkait hilangnya motor Scoopy saya. Baik, cukup Yang Mulia. Silakan Hakim Anggota 2, apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi? Tidak, saya rasa cukup Yang Mulia. Pada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak ada, Bu Hakim. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Benar, Bu Hakim. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Saudara jaksa penuntut umum, silakan hadir saksi berikut. Baik, Yang Mulia. Petugas mohon hadirkan saksi kedua atas nama Riomo Brutu ke persidangan. Saudara saksi, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Ya, Bu Hakim. Saya sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas dari saudara dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama Riomo, tempat tanggal lahir Sidikalang, jenis kelamin perempuan, umur 20, agama Kristen, alamat Amborgang, pekerjaan Polwan, kebangsaan Indonesia. Kepada saudara Riomo, dipersilahkan untuk mengambil tempat. Saudara ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah. Saya bersumpah Bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saudara saksi telah bersumpah menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti, Bu Hakim. Saudara saksi, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Ya, Bu Hakim. Saudara saksi, apakah saudara ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak, Bu Hakim. Saudara saksi, mengertikah saudara mengapa dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan ini? Mengerti, Yang Mulia, terkait penangkapan yang saya lakukan pada tanggal 2 Juni 2022. Baik, silahkan penuntut umum, apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi? Ada, Bu Hakim. Apakah benar Anda yang melakukan penangkapan terhadap saudara terdakwa? Ya, Bu, saya bersama rekan saya 1.000 piket yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kapan saudara melakukan penangkapan terhadap terdakwa? Saya melakukan penangkapan bersama rekan saya, tepatnya pada hari Rabu 2 Juni 2022. Di mana saudara melakukan penangkapan terhadap terdakwa? Penangkapan dilakukan di kediaman terdakwa. Apakah saat melakukan penangkapan, terdakwa melakukan perlawanan atau mencoba melarikan diri? Tidak. Pada saat itu, karena terdakwa sudah kami kepung, maka tidak dapat melarikan diri. Baik, sudah cukup pertanyaan dari saya, Bu Hakim. Baik, saudara CPU. Selanjutnya kepada saudara penasihat hukum terdakwa, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada, Bu Hakim. Baik, saudara saksi, dari mana Anda mengetahui bahwa saudara Saklana Tina yang melakukan pencurian? Kami bersama rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah tersebut banyak onderdil sepeda motor yang sudah dibongkar. Apakah ada barang bukti yang saudara temukan di TKP? Iya, Bu. Kami mengamankan motor plat kendaraan dan 1 buah obeng yang digunakan terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut. Dari mana Anda tahu bahwa obeng tersebut merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan pencurian? Saya bersama rekan mengetahui dari pengakuan terdakwa pada saat melakukan penangkapan. Apakah benar saudara terdakwa telah mengaku yang melakukan pencurian tersebut? Benar, Bu. Pada saat penangkapan, saudara terdakwa sudah mengakui perbuatannya. Apa saja yang saudara terdakwa akui kepada saudara?
Saudara terdakwa mengakui sudah beberapa kali melakukan pencurian sepeda motor, salah satunya Honda Scoopy DK5541 AEM, dan alat yang digunakan untuk pencurian adalah satu buah obeng. Baik Bu Hakim, pertanyaan dari saya cukup. Selanjutnya, pada Hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Tidak, Ibu Hakim. Hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Terima kasih Ibu Ketua. Saudara saksi, apakah saat melakukan penangkapan terdakwa hanya seorang diri di lokasi? Ya, pada saat itu terdakwa seorang diri dan sedang beristirahat. Baik, cukup yang mulia. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak ada, Bu Hakim. Baik, saudara saksi, apakah saudara saksi akan menambahkan keterangan yang saudara ketahui lagi? Baik, untuk sementara cukup Bu Hakim keterangan dari saya. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Benar-benar. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Selanjutnya kepada pihak terdakwa, apakah ada saksi yang dihadirkan untuk meringankan terdakwa? Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, seberapa dekat hubungan saudara dengan terdakwa? Apakah saudara mengenal terdakwa? Apakah saudara penasihat hukum? Apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan untuk terdakwa? Ada Bu Hakim, terima kasih. Saudara terdakwa, saat Anda dimintai keterangan, apakah Anda sudah memberikan atau mengatakan semua keterangan dengan sejujur-jujurnya? Sebenarnya pada tengah malam sekitar jam 12-an, saya diajak keluar oleh teman saya Andi tanpa tujuan, hanya sekedar cari angin. Nah, lewat di depan rumah korban, saya melihat kondisi rumah yang sepi dan agak gelap, sehingga menimbulkan pikiran untuk mengambil sepeda motor yang ada di dalam rumah. Kemudian teman saya masuk dengan merusak semua pagar rumah terlebih dahulu. Lalu mengeluarkan sepeda motor Scoopy dan setelah di luar pagar rumah, membobolnya dengan menggunakan obeng agar bisa dikendarai. Saudara terdakwa, apa saat Anda memberikan keterangan, Anda sudah mengakui semua perbuatan Anda?
Coba saudara jelaskan apakah ada orang lain yang ikut membantu saudara dalam melakukan pencurian tersebut? Ada Bu. Ada Bu bersama rekan saya bernama Andi yang sekarang masih DPO. Saudara coba jelaskan kronologis saat saudara melakukan pencurian tersebut. Sebenarnya pada tengah malam sekitar jam 12-an saya diajak keluar oleh teman saya Andi tanpa tujuan. Hanya sekedar cari angin. Nah, lewat di depan rumah korban saya melihat kondisi rumah yang sepi dan agak gelap sehingga menimbulkan pikiran untuk mengambil sepeda motor yang ada di dalam rumah. Kemudian teman saya masuk dengan merusak gembok pagar rumah terlebih dahulu. Lalu mengeluarkan sepeda motor Scoopy dan setelah di luar pagar rumah membukulnya dengan menggunakan obeng agar bisa dikendarai. Kemudian saudara, apakah motor milik korban? Motornya telah dijual oleh teman saya Andi dengan harga 2 juta rupiah. Baik, Bu Hakim, pertanyaan dari saya cukup. Apakah saudara penasihat hukum? Apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada terdakwa? Ada Bu Hakim, terima kasih. Saudara terdakwa, saat Anda dimintai keterangan, apakah Anda sudah memberikan atau mengatakan semua keterangan dengan sejujur-jujurnya? Iya Bu, saya sudah mengatakan semua dengan jujur dan terbuka. Saudara terdakwa, apa saat Anda memberikan keterangan, Anda sudah mengakui semua perbuatan Anda? Iya Bu, saya sudah mengakui melakukan pencurian itu dan menceritakan semua kronologinya kepada petugas. Berarti saat saudara melakukan pencurian itu, benar rekan Anda yang mengajak terlebih dahulu dan rekan Anda yang masuk dan mengambil sepeda motor dan Anda hanya menunggu di luar pagar? Iya Bu, benar. Rekan saya mengajak keluar dan saya disuruh menunggu di depan sedangkan rekan saya yang masuk untuk mengambil sepeda motor tersebut. Saudara terdakwa, apakah saudara mengetahui akibat hukum dari tindakan saudara? Iya, Bu, saya mengetahui. Apakah saudara terdakwa menyesal setelah melakukan pencurian itu? Iya Bu, saya sangat menyesal. Baik, Ibu Majelis Hakim, pertanyaan dari kami cukup. Baik, Hakim anggota 1, silakan mengajukan pertanyaan. Terima kasih Ibu Ketua. Saudara terdakwa, bagaimana situasi rumah korban saat saudara pergi membawa sepeda motor milik korban? Saat itu masih belum ada tanda-tanda bahwa ada orang yang terganggu atau terbangun dengan tindak pencurian yang saya lakukan. Baik, cukup Ibu Ketua. Silakan Hakim anggota 2, masih ada yang perlu ditanyakan? Terima kasih Ibu Ketua. Saudara terdakwa, tadi Anda mengatakan bahwa sepeda motor milik korban telah dijual dengan harga 2 juta rupiah. Lantas, saudara mendapatkan berapa rupiah bagian dari penjualan tersebut? Saya mendapat 500.000 dari teman saya Andi Pak Hakim. Baik, cukup Ibu Ketua. Kepada CPU, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada terdakwa? Tidak ada lagi, Bu Hakim. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi kepada saudara penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan tuntutannya pada sidang hari ini? Tuntutannya sudah siap, Bu Hakim. Majelis Hakim yang terhormat, sidang kami menggunakan melalui rangkaian pemeriksaan sidang yang berlangsung tertib, aman dan lancar. Penangkapan kami saat ini menyampaikan tuntutan pidana dalam persidangan perkara ini setelah kami hadapkan terdakwa nama lengkap Sakramentina Manik, tempat tanggal lahir 3 Desember tahun 1999, kelamin perempuan, agama Kristen, warga negara Indonesia, tempat tinggal salah dan tidak swasta, bahwa terdakwa Sakramentina Manik pada hari Kamis 1 Juni tahun 2022 sekitar pukul 4.30 setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September, bulan Juni tahun 2022 bersama di sebuah rumah desa Ruang Menawu atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum pengadilan negeri Dairi, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Pada waktu dan seperti di atas, dikarenakan beberapa kali mencuri dan lolos dari kejaran warga, timbul niat terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi Siti Maibang. Terdakwa ketahui sedang tertidur di dalam rumahnya. Menindaklanjuti niatnya tersebut,
terdakwa merusak samping rumah tersebut yang kemudian kalinya sudah lapuk. Berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan yang kami sampaikan, maka saya jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang berkaitan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dairi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan satu menyatakan terdakwa Sakramen Dina Manik terbukti secara sah dan meyakinkan untuk melakukan tindakan pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 363 ayat 1 KUHP. Yang kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sakramen Dina Manik berupa pidana penjara selama 11 tahun di 8 kali terdakwa penahanan. Demikian yang tuntutan pidana ini saya bacakan dalam sidang ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan lahir dan batin serta keteguhan iman kepada Hakim Pengadilan Negeri Dairi dalam memutuskan perkara ini. Demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Kepada terdakwa, apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut? Atas gunanya kepada pihak saya, Bu Hakim. Bagaimana, Pak? Saudara terdakwa diberitahukan bahwa acara persidangan pada hari ini adalah pembacaan putusan pengadilan. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengar putusan sidang hari ini? Ya, sudah siap, Bu Hakim. Keputusan Majelis Hukum. Baiklah, saudara terdakwa Sakramen Dina didakwa melakukan tindakan pidana pencurian dengan pemberatan pasal 367 ayat 1 kutip dengan masa kurungan paling lama 35 tahun. Izin Pak, mau saya mulai? Tentunya apabila terdakwa akan mengajukan banding. Baik, Bu Hakim. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan silakan. peradilan Semu SMA Negeri 1 Salak 1777-B/2022-PN Medan atas nama terdakwa saudara Sakramen Dina dinyatakan selesai dan sidang ini kami dinyatakan ditutup. Saya kemudian perannya peran baik saya apresiasi. Jadi kita lanjutkan mengerjakan yang saya bagikan ada 5 soal yang dikerjakan dalam waktu 5 menit dikerjakan. Ya. Dikerjakan, silakan. Waktu tinggal 3 lagi. Kalian lihat ya. Dan udah, next ya, dikumpul. Boleh dikumpul kalau sudah lihat.
Siap. Kumpul. Tarik ke depan semua. Ayo. Hah? Ayo. Soalnya atau gampang? Yang pasti gampang kalau diikuti pelajarannya tadi ya gampang. Nah, dari pelajaran kita masih ada pertanyaan. Kalau ada yang paham, sudah paham semua ya, jelas? Oke, kalau sudah paham, good untuk kita semua, bagus. Kemudian pelajaran kita pada hari ini penggolongan peraturan bagaimana proses pemilihan pensil kita laksanakan. Kira-kira pelajaran 2. Bapak ini jadi sebelum kita ayo